Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Chandra di Muka TV dalam program Bejajo, berjalan-jalan sambil sanjo. Izin buka masker terlebih dahulu. Nah, kali ini dengan Boya sendirian ya di Bejajo spesial Ramadan. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Nah, di spesial Ramadan kali ini kami akan jalan-jalan di kota Palembang dan nanti akan lihat-lihat bagaimana suasana berbuka di kota Palembang. Jadi kami membukanya sangat spesial juga kali ini. Kami membukanya di kampus kami, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Chandra di Muka. Jadi untuk teman-teman Bejajo, ikuti kami terus. Kita akan jalan-jalan terus. Kita akan kemana? Lihat saja nanti. Nah, sekarang kita udah sampai di Bait Al-Quran Al-Akbar, tepatnya berada di Gandus, Palembang. Nah, jadi kalau dari pusat kota Palembang itu bisa menempuh waktu sekitar setengah jam, itu kalau tidak macet. Tapi kalau macet itu bisa 1 jaman. Jadi untuk akses ke sini teman-teman bisa dilalui menggunakan roda 2, roda 4 maupun bus. Jadi di sini perkembangannya sudah sangat luar biasa ya, walaupun masih dalam tahap proses pembangunan ataupun renovasi. Tapi dari aku udah 4-5 tahun yang lalu ke sini, tapi perkembangan di sini udah sangat luar biasa. Jadi kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat-lihat dan kita akan langsung dipandu ya sama orang yang ada di sini. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya, takutnya nanti salah informasi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam, kita nemuin pemandunya. Yuk ikutin. Jalan-jalan ke Basuki Rahmat. Di situ ada Jalan Swadaya. Kampus kami penuh rahmat. Jayalah selamanya, Stisipol Chandra di Muka. Halo Pak, izin Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Syarkoni. Pak di sini Syarkoni. kita sebagai pemandu atau guide lokal dari Bait Al-Quran Al-Akbar. Al-Akbar ya Pak ya, oke Ya. luar biasa. Ini terima kasih banyak nih Pak udah menjadi siap untuk memandu kita Insyaallah. dari Chandra di Muka TV Pak. Ya. Kita langsung saja masuk ke dalam. Silakan yuk teman-teman kita masuk ke dalam. Mari. Ini dari depan udah disambut ya dengan Ya. nama Palembang. Palembang. Palembang ya, ini luar biasa. Mari. Kali ini Pak, ini ruangan edukasi atau ruangan penjelasan. Oh, ini ruangan edukasi. Jadi kalau kita stop dulu di sini Pak. Oke. Jadi ini ruangan edukasi ya Pak. Jadi Betul. kalau ada tamu ataupun study tour nanti edukasinya di sini. Ya. Penjelasan tentang Al-Qur'annya di sini ya. Betul. Pak. Jadi kalau sedang ada isian itu, apalagi di bulan suci Ramadan ini, isian itu ada pesantren kilat. Pesantren kilat. Anak-anak dari baik TK, SD, SMP atau pondok pesantren atau dari ibu-ibu pengajian, kita ngasih penjelasannya atau pengarahannya di sini ya. Tapi berhubung karena keadaan COVID-19 ini,
memang seperti kunjungan rombongan itu sekarang ini tidak ada. Karena kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Mungkin setelah COVID-19 ini berlalu, insya Allah mungkin normal lagi seperti yang sudah-sudahnya. Oke. Berarti walaupun COVID ini tetap dibuka, tapi tetap harus ikutin protokol kesehatan. Betul. Jadi tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Oke, ini yang ruangan ini Al-Qur'annya ini 16 sampai 30 ini, Pak. Ini ya. Kalau yang ini, kalau kita sedang ramai, ini ada ruangan ini ruangan studio mini. Studio mini ya. Jadi dalam studio mini ini kita putar sejarah singkat pembuatan Bait Al-Quran Al-Akbar atau memutar film sejarah Islam. Nah, dalam studio mini ini kita fasilitasi ada kursi atau mau resehan. Ya. Ada juga kita siapin AC. Nah, ini ya. Jadi kalau tamu kita terlalu ramai, apalagi seperti tahun baru tadi, jadi kita di sini buat sekat bersekat. Jadi untuk menghindari kerumunan. Oke, mari ini Pak, ini ruangan Al-Quran 16 sampai 30-nya. 16 sampai 30. Berarti ini aku sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu belum seperti ini nih. Ini berarti ini baru. Ya? Lebih kurang 2 tahun betul. Mungkin Bapak pernah berkunjung sini ya, itu levelnya dari bawah. Nah, jadi bawah. Begini ya. Jadi yang di atas ini 16 sampai 30, tetapi 16-30 ini belum terpasang atau terpajang lebih kurang 5 juz. 5 juz. Nah, rencana akan dipasang atau dipajang nih di lantai 3 sudah disiapi oleh Ustadz Supatila. Jadi begini, alhamdulillah di sini Pak semuanya sudah selesai, lengkap 30 juz. 30 juz ini berjumlah 315 keping kayu. Semuanya ini terbuat dari kayu tembesu, Pak. Kayu tembesu ya. Betul. Kalau di Pulau Jawa mungkin sekelas kayu jati. Dipilih kayu tembesu oleh Ustadz Supatila karena kelebihan kayu ini anti rayap, tidak bubukan dan tidak mudah lapuk, bahkan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Tahun ya, Pak. Betul. Berarti ini 16 sampai 30 juz ya, Pak. Ya. Jadi ini pembuka yang sangat luar biasa. Kita ketemu dengan orang yang tepat di sini untuk menjelaskan sejarah Al-Quran Al-Akbar ini. Untuk teman-teman Bejajo, ikuti kita terus, nanti kita akan jalan-jalan lagi karena ini masih luas ya Pak ya. Betul, betul. Jadi ikuti kita terus, jangan kemana-mana, tetap di program Bejajo, jalan-jalan sambil sanjo. Mari. Balik lagi di program Bejajo, berjalan-jalan sambil sanjo. Nah, sekarang masih dengan tour guide kita di sini. Sekarang kita udah ada di tempat yang berbeda lagi. Mungkin bisa dibantu Pak untuk menjelaskannya. Mari. Nah, jadi Al-Quran kita di sini tidak Bapak lihat ukurannya seutuh seperti ini. Iya. Tapi kayunya ini disambung. Ada sambungnya bentuk horizontal, ada vertikal. Nah, kalau Bapak ingin membuktikan Al-Quran kita di sini diukir atau tidak dari sambungan inilah. Kalau ini ditempel, otomatis teman kayunya akan tertutup. Tertutup. Tapi karena dia diukir atau dipahat, dia ikut retak atau renggang atau terpisah. Inilah kalau benar-benar Al-Quran ini diukir atau dipahat. Jadi ini sambungnya bentuknya horizontal. Nah, jadi Pak di sini kita memakai mushaf Utsmani atau Al-Quran pojok. Contohnya di ayat-ayat selalu ditutup dan tidak bersambung. Iya. Nah, ini kalau membuktikan satu keping sama dengan satu Al-Quran, mari ini ada bisa kita diputar ya. Oke, tak persilakan Bu. Nah, contohnya nih Pak, ini halaman 461. Kalau kita putar di belakangnya 460. Nah, ini ya. Nah, jadi Al-Quran ini dengan ukuran panjang satu keping ini 177 cm dan lebarnya 140 cm. Ketebalan kayu atau papannya 2,5 cm. Berat satu keping ini rata-rata 50 kg, Pak. 50 kg. Tetapi Pak, sifat kayu kan semakin lama semakin kering atau semakin ringan. Dari 50 itu bisa 45, mungkin juga sampai 40 kg. 40 kilo. Untuk biaya produksi satu keping ini berapa nih Pak kira-kira? Nah, jadi begini, dalam 30 juz ini kan menghabiskan biaya lebih kurang 1,2 miliar. 1,2 miliar. Nah, jadi diperkirakan satu keping ini mungkin lebih kurang 40 juta rupiah. 40 juta satu keping. Ya, betul. Jadi begini, Ustadz Supatila ini, ya Bapak-Bapak, beliau juga tidak melupakan kebudayaan lokal kita Palembang, Sumatera Selatan. Ornamen atau bingkainya kan ada bermotif buah seperti ini, buah serikaya dan pakis atau bunga melati atau bunga bunga terata ya. Dan ini kalau corak warnanya ukiran kita Palembang pasti warna kuning keemasan sama merah maron ya. Siap. Jadi warna kuning keemasan ini melambangkan kemakmuran atau kejayaan. Nah, kalau warna merah hati ini melambangkan keberanian. Nah, ini ya.
akan jalan-jalan lagi Pak. Ke Mari. tempat yang berbeda. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, ini yang ruangan 16 sampai 30. Nah, di sini yang di bawah sana itu 1 sampai 15 juz. Nah, ini nih yang pernah aku yang pertama, datengin nih. Ini oke, yang awal di sini ya. yang awal sendiri. Nah, tapi di sini pun kita ada isinya apa? Galeri nih, kalau ada Al-Qur'an di sini ya. Oh, ini ya. Ada buku-buku fikih. Jadi Pak, kalau teman-teman atau saudara dari Chandra TV di Chandra di Muka TV. Chandra Muka TV mau berinfak sedekah, kalau belanja sini nanti banyak kita mau beli-beli Al-Qur'an ini bisa disalurkan atau diinfakkan baik di ke pondok pesantren sini atau di rumah tahfiz lainnya. Nah, jadi ini ya, ada Qur'annya, ada buku-buku cerita anak ya. Dan juga ada ini produk lokal, produk kita dari Bait Al-Qur'an Al-Akbar. Jadi Produk asli dari sini ya. maksudnya ini hasil dari produk ini Karya ya. kita sisihkan penghasilnya sebagian untuk pesantren dan Bait Al-Qur'an Al-Akbar. Jadi teman-teman Chandra di Muka TV, kalau mau belanja di sini, niatkanlah dalam hatinya untuk berinfak sedekah. Anda belanja berarti Anda telah beramal. Ini. Seperti itu. Untuk teman-teman Chandra di Muka TV dan semua teman-teman yang mau berkunjung ke sini, ketika kita membeli sesuatu di sini berarti kita beramal, gitu ya. Betul. Jadi secara tidak langsung kamu itu belanja sambil beramal, sekali lagi sebab keuntungannya sebagian disisihkan untuk ke pesantren dan Bait Al-Qur'an Al-Akbar. Sama dengan teman-teman Chandra di Muka TV yang beli tiket di loket tadi, itu niatkanlah untuk berimpak sedekah dalam hatinya, karena hasil dari tiket tadi dikembangkan atau dimanfaatkan untuk pengembangan Al-Qur'an dan pondok pesantren. Sebab pembangunan di sini perlu diketahui dari awal sampai sekarang ini dana pribadi Ustadz Sopatila. Pribadi, Masya Allah, dana pribadi. Nah, jadi yang saya bilang tadi, yang di sana tuh di depan kita nih, ini yang 1 sampai 15 juznya. Ini ya, ini awal kemarin ya Pak. Betul. Jadi mungkin Bapak pernah berkunjung sini kan, dahulunya itu sampai di lantai 5 kita buka. Betul. Tapi sekarang kita ditutup dulu. Nanti kita akan lihat-lihat lagi Pak. Boleh. Ke bawah, nanti kita akan cerita sejarah bagaimana ini terbentuknya. Mari. Nanti kita kembali istirahat sebentar Pak. Boleh, ya. siap. Nah, jadi untuk teman-teman Chandra di Muka TV yang ikuti kita terus, jangan kemana-mana. Tadi kita dari atas, ini kita turun lagi. Betul, ya. Ini di spot yang berbeda lagi, ini pusat merchandise gitu ya Pak. Jadi ini satu galeri atau oleh-oleh cerita mata. Oleh-oleh. Sebab pengunjung kita baik kalau dari luar negeri atau dari dalam negeri, luar kota di Palembang, ya di sini kan ada seperti ini. Iya. Tanja kan, ini ada kopiah kita khas kita dari Palembang ya. Dan seperti ini banyak nih kopiah-kopiah nih. Jadi tinggal pilih, ini salah satu untuk mensiarkan juga agama Islam ya, dengan cara belanja sini. Nah, seperti ini kan ada juga tasbih khas kita, sunansa Islami kan. Nah, ini banyak ini. Seperti ini kan ada piringan, bersihkan. Ini untuk hiasan di ruangan tamu atau dinding ya. Mari. Kita mau diajak kemana lagi nih Pak? Ya, jadi ini sambil menuju ke arah Al-Qur'an. Nah, ini menuju ruangan Al-Qur'an yang 1 sampai 15 juz. Ini yang pertama kali ya. Nah, tetapi di sini ada juga foto tokoh-tokoh dalam bentuk pengembangan ayat Al-Qur'an Al-Akbar isinya ya. Nah, ini kalau mau dijadikan cerita, ini ada juga Pak. Jadi itu yang pertama itu namanya
Ustadz Nawawi Denci. Teman-teman Chandra di Muka TV bisa lebih dekat ya biar kita tahu ya. Ini adalah tokoh-tokoh ya Pak ya. Jadi yang foto pertama itu Pak, itu namanya Ustadz Nawawi Denci. Mereka sudah paham, sudah tahu. Dia kan imam besar Masjid Agung dan juga hafiz penghafal Al-Quran kita. Jadi beliau ini salah satu istilahnya bagian koreksi untuk Al-Quran di sini. Nah ini kalau Pak Marzuki Ali ini ya sudah tahu lah, karena beliau juga luar biasa untuk pengembangan pesantren maupun Bait Al-Quran Al-Akbar, karena beliau juga salah satu bukan salah satu yang punya yayasan IGM ya di depan asrama haji atau depan Polda betul. Dan ini ada Pak Armahum Taufik Kemas. Mengapa diabadikan oleh Ustaz Sopatila nomor 1? Karena kata Ustaz Mulia, orang yang pertama kali ngasih sumbangan dalam pembuatan Al-Quran ini. Ada Pak SBY, ada Abbas Sukri. Ini tokoh utama kita Palembang ya. Ada juga Bapak Umar Said, dan ini saya bilang tadi Ustaz Sopatila ya sebagai pendiri, pengagas, langsung penulis Al-Quran Al-Akbar, dan beliau juga pimpinan pondok pesantren modern IGM Asahnya yang tempat parkiran Bapak tadi Pak ya. Ini ada Pak Harnojoyo, wali kota kita sekarang. Dan ini Ibu Asmawati, istrinya Pak Marzuki Ali. Di sini beliau ketua yayasan dan pembina juga ya. Dan ini Pak Bakti Setiawan sebagai mencari dana atau donatur waktu itu. Dan ini bagian keuangannya bendahara nama Cik Adi. Oke. Adi. Nah, Pak, kita udah sangat banyak sekali ya pembahasan kita, dan nanti kita di segmen akhir kita akan cerita-cerita tentang sejarah berdirinya kapan dan bagaimana kok bisa terbentuk, karena ini digadang-gadang Al-Quran yang terbesar di dunia kan? Jadi betul, jadi begini, jadi tapi ini kita tahan dulu Pak. Oke, siap. Kita akan bahas, nanti kita akan kupas itu. Mari. Jadi untuk teman-teman Chandra di Muka TV, jangan kemana-mana, tetap ikuti kita terus. Di segmen terakhir kita akan berbicara tentang sejarah berdirinya Al-Quran Al-Akbar ya. Balik lagi di Chandra di Muka TV dalam program Bejajo edisi ataupun spesial Ramadan. Nah, kali ini kita masih berada di Al-Quran Al-Akbar yang tepatnya ada di Jalan Gandus ya. Jadi kita di segmen terakhir ini kita akan berbicara tentang sejarah berdirinya Al-Quran Al-Akbar ini. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, katanya ini adalah Al-Quran terbesar nih. Betul. Nah, di sini kita coba minta tolong penjelasan ya dari tour guide kita di sini yang udah 11 tahun di sini ya. Kita tadi di break kita bincang-bincang dulu ya. Kita cerita-cerita dulu, dan Bapak ini mungkin orang yang tepat untuk menjelaskan sejarah hadirnya Al-Quran Al-Akbar ini di Kota Palembang. Silakan Pak. Jadi begini, awal Ustadz Sopatila mendapatkan ide atau gagasan untuk membuat Al-Quran ini. Waktu itu Ustadz Sopatila ini membuat kaligrafi atau ornamen di dalam Masjid Agung Palembang. Nah, waktu itu pada umumnya beliau membuat kaligrafi dalam Masjid Agung itu di malam hari, bukan di siang hari. Kalau siang hari itu ramai, apalagi di hari Jumat. Jadi suatu malam beliau ini kecapean, tertidurlah di dalam Masjid Agung itu. Dalam tidur inilah beliau bermimpi atau mendapat petunjuk untuk membuat Al-Quran. Jadi singkat cerita, yang pertama kali dibikin yang di atas tadi, yang di surah Al-Fatihah kita dekat jualan tadi ya. Nah, dari itulah awal beliau mendapatkan ide atau gagasan untuk membuat Al-Quran ini. Tapi yang luar biasanya beliau ini, beliau mendapatkan ide atau gagasan membuat Al-Quran ini, beliau ini bukan orang kaya, bukan pejabat, juga bukan pengusaha ya. Mana beliau ini berjualan pempek, pernah kena angkut daerah Tangga Buntung,
jualan kaligrafi di Masjid Agung Palembang, ngajar ngaji di perumahan elit Poligon. Mungkin teman-teman Chandra di Muka sudah tahu, sudah paham ya. Poligon waktu itu kampung kompleknya guguknya kayung beduknya gitu di Palembang. Iya, disitulah Tempatnya ya, betul. Jadi tempatnya di tangga pun untuk Poligon itu, beliau itu ngajar ngajinya naik sepeda. Sepeda pun boleh minjam. Tapi keberkahan dari Arkuan inilah, siapa sangka dari anak orang kampung, dari orang miskin. Alhamdulillah, beliau pernah menjabat DPR Kota Palembang 1 periode, anggota DPR RI 2 periode. Beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Modern IGM Al-Syariah, tempat parkir mobil tadi, Pak. Mengapa saya ceritakan ini? Ini sebagai motivasi teman-teman atau para pendengar atau penonton dari Chandra di Muka TV. Apalagi untuk anak-anak muda. Nah, spirit untuk anak-anak muda kita kan? Kreatif, inovatif, betul. ya, harus memanfaatkan kecanggihan teknologi Betul. yang ada. Gitu. Apalagi anak-anak muda, maaf 1000 kali maaf, walaupun dari keluarga kita mungkin orang miskin, kita orang kampung, tapi kalau memang kita mau bersiarkan agama atau melalui Al-Quran, insya Allah yakin percaya ada rezekinya. Betul kata adik tadi. Apalagi dunia sudah canggih, manfaatkan. Apalagi seperti adik-adik dari Chandra di Muka TV ini dan datang ini mensiarkan. Siapa tahu rezeki kamu Allah turunkan karena muliakan Al-Quran ini. Ini. Amin. Jadi ini didirikan tahun berapa nih, Pak? Jadi Arkuan ini didirikan atau dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Tempat pembuatannya di Lorong Budiman, Tangga Buntung, daerah 35 Ilir, Palembang. Tapi kalau pembangunan gedung di sini dimulai tahun 2011. Nah, tapi Arkuan kita di sini mulai isinya booming, mulai isinya terkenal itu sejak diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak SBY beserta 51 anggota Parlemen Negara Islam Sedunia pada tanggal 30 Januari tahun 2012. Tahun 2012. Ya. Berarti Pak SBY datang langsung ke sini dengan 51 departemen. Begini. Tapi peresmian itu Pak SBY melalui telekonferensi apa isinya layar itu ya. Iya. Tapi kalau untuk 51 negara itu memang hadir datang sini. Dan mereka menyaksikan dan langsung membaca juga. Nah, ini. Jadi mereka waktu itu mengakui para dari 51 negara anggota parlemen itu atau itu, mereka menyatakan baik di negara mereka atau selama mereka ke luar negeri belum pernah melihat Al-Quran seperti ini. Jadi sekali lagi saya nyatakan di sini Al-Quran kita ini Al-Quran terbesar di dunia, tapi kategori Al-Quran ukiran di atas kayu tembesu. Kan yang terbesar di dunia ini banyak, tapi mungkin di atas kertas, kulit hewan, di atas daun. Tapi kalau di sini diukir atau dipahat di atas kayu tembesu. Ini informasi yang sangat penting. Ya, Jangan betul. sampai salah penyampaian. Betul. Ini Al-Quran terbesar di dunia. Oke. Nanti ketika ada orang mancanegara yang datang, oh saya udah pernah lihat lagi nih yang lebih besar dari ini. Nah betul. ini harus ditekankan, ini terbesar di dunia di atas ukiran kayu. Jadi kategori Al-Quran ukiran di atas kayu. Mungkin teman-teman Chandra Muka di TV mungkin sudah keliling Indonesia atau keliling dunia, insya Allah kamu tidak akan menemui Al-Quran seperti ini. Nah, mungkin kalau ada juga mungkin dari daerah lain menggunakan kayu khas mereka. Kalau mungkin dari Jawa mungkin menggunakan kayu jati nih. Kalau kita dari Palembang, cengki kita mengangkat kebudayaan kita Palembang itu kayu tembesu. Jadi ini untuk pengunjung wisata Kota Palembang itu pastinya sekarang ini sudah menjadi tujuan utama kalau di Kota Palembang. Betul. Jadi kalau saya bilang ya, apalagi ini dari Malaysia. Jadi dia cakap bahasa Melayu, ini kita paham lah walaupun ini orang Palembang ya. Kami kalau ke Palembang tuh kami tak lagi ke hotel, kami langsung tengoklah ke Al-Quran Al-Akbar. Nah, setelah itu baru kita lihat ke hotel. Jadi betapa mereka tuh bangganya bisa melihat Al-Quran. Jadi kita ini memang terbalik, orang luar negeri bisa bangga, mengapa kita sebagai orang luar Indonesia atau warga Palembang tidak bangga dengan Al-Quran kita? Tapi saya yakin dan percayalah, kita sebagai warga wong kita Palembang pasti menghargai dan mereka sangat bangga dengan karya anak Palembang. Nah, jadi sekali lagi anak-anak ya, banyak tamu kita bilang, Pak ini peninggalan sejarah bukan? Saya bilang bukan. Ini adalah motivasi umat Islam Palembang yang dipelopori oleh Ustadz Haji Syofatila. Itu betapa hebatnya kita orang Palembang. Saya pernah Pak tamu dari Jepara. Dia bilang saya sebenarnya agak iri dengan orang Palembang. Jepara itu ukiran dari dulu sampai sekarang itu terkenal. Iya. Tapi mereka Jepara ya. Tapi mereka tidak kepikiran untuk membuat Al-Quran seperti ini. Nah, jadi Ustaz Sofatila ini luar biasa. Dia terpikiran membuat sini. Tapi terus terang kalau ukiran Jepara itu mungkin mereka sudah buat lah. Mungkin tapi sepotong ayat Ayatul Kursi, mungkin Al-Ikhlas atau Al-Fatihah. Tapi di sini kita lengkap.
Apa kata kita bantu Palembang, talang bertutu par sembilan, biar buntu, yang penting penampilan. Ini khas kita Palembang, tak ya? Okey. Besar gaya. Besar gaya. Jadi saya bilang, kalau beka batak gaya, kalau begi banyak gawi, bukan budak gilo. Jadi Palembang selalu adu gawi. Okey. Ini terakhir nih Pak, Boleh, pertanyaan. Ini kan dari dana pribadi ya awalnya ya oleh Pak Supatila ya, mungkin sampai dengan sekarang. Betul. Tapi, adakah peran pemerintah, Pemkot atau Pemprov ataupun pemerintah pusat untuk membantu membesarkan Al-Quran Al-Akbar yang kita punya di Kota Palembang ini? Sementara saya kalau untuk sumbang atau bantuan secara nilai sebesar-besar itu tidak. Tapi kami, untuk saya, tapi kami tetap syukuri mereka selalu support. Salah satunya jalan diperbaiki, misalnya kan. Akses. Salah satu aksesnya. Kami kan sebagai saya orang awam nih kini ini urusan anak buah lah misalnya. Yang penting saya mohon sama pemerintah untuk akseslah dibantu. Bagaimana supaya jalan tetap dibagusi. Kalau di malam-malam itu kan ada mungkin dikasihlah penerangan. Iya. Nah, masalah mereka membantu menghibah ke depan tuh ini ya kami tetap bermohon. Kalau memang ada rezekinya untuk Al-Quran, apa salahnya kata itu Palembang nih, ya? Iya. Apalagi ini untuk agama Islam. Betul. Ya. Sebab Al-Quran ini bukan mengangkat nama pribadi Ustaz Supatila, tapi tetap membawa Kota Palembang dan bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah dikenal di mancanegara, betul. kita nggak bisa nutup mata. Tidak nutup mata. Kita sudah tahu. Betul. Mana saya orang Malaysia itu kamu perlu ketahui, saya sebenarnya ke Indonesia irilah, khususnya Palembang. Dia cakap, mengapa negara kita tak pandai bikin Al-Quran seperti di Palembang? Orang Indonesia ini kreatif. Betul. Kami sebagai orang Malaysia berbangga hati nih, orang Palembang bisa berbuat seperti ini. Nah, inilah saya bilang Pak Cik, mungkin salah satu cara Allah menjaga ayatnya. Sebab kata Allah, aku menurunkan Al-Quran, aku menjaganya. Inilah mungkin salah satu Allah menjaga ayat-ayat sucinya melalui tangan Ustadz Supatila. Tapi mereka juga bingung, mengapa Al-Quran ini Pak letaknya di daerah pinggiran? Mengapa tidak daerah Jakabaring, Tanjung Sapi Api atau daerah Grand City? Pendapat Ustadz Supatila begini, kalau Al-Quran ini diletakkan di kota, bagaimana daerah pinggiran? Jadi ini salah satu untuk mengangkat daerah gandus. Sebab perlu ketahui dulu teman-teman Chandra di Muka TV, orang gandus ini terkenalnya tempat jenuang anak. Nah, kepersepinya ya. Tapi berkat dari Al-Quran ini mereka mau datang sini. Jadi saya bilang, saya balik, kalau Bapak percaya tidak, kalau tidak ada Al-Quran di gandus ini, apa yang Bapak mau ke datang sini? Saya yakin dan percaya Bapak tidak akan mau datang ke Gandus. Tapi karena ini Al-Quran, Bapak mau datang ke Gandus. Wah, luar biasa pemikiran Ustaz Supatila. Jadi pemikirannya walaupun seperti orang menyeleneh, tapi luar biasa pemikirannya. Karena dia ingin mengangkat daerah Gandus. Karena Gandus tadi daerah pinggiran dan dikategorikanlah tempat jin bang anak kata tadi. Perisepi tadi daerah. Nah, ya. Jadi berkat adanya Al-Quran Akbar, jadi terangkatlah nama Gandus, betul. Terangkat nama Gandus, perekonomian betul. Masyarakat terbantu. Betul. Kita bisa jualan merchandise. Betul. Makanan. Betul. Jadi rame, apalagi pasti ini kalau mungkin karena pandemi ya. Betul. Mungkin kalau nggak pandemi ini tiap hari selalu rame. Gitu. Jadi begini, saya ini kan pindah dari daerah Gria Asli itu tahun 2008. Sebelum ada Al-Quran ini ya, dahulu di belakang ini tanah murah. Kamu ambillah tanah kita di depan itu, yang di pagar itu ya. Dulunya awalnya berapa dijual? 125 juta. Kata orang gila nih terlalu mahal. Sudah tuh berapa lagi? 300, 500, akhirnya berapa? 800 juta. Tapi sekarang sudah berani orang tahu berapa? 3 miliar. Ini salah satu berkah dari Al-Quran ini kan. Mungkin ini terakhir Pak, bisa kasih pesan untuk masyarakat baik lokal maupun mancanegara yang mau datang ke sini. Oke. Gitu, silakan. Jadi teman-teman Chandra di Muka TV, saudara-saudari baik dari dalam negeri maupun luar negeri, marilah ramai-ramai berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar. Sebab siapa lagi yang akan menghargai karya Ustaz Supatila kalau bukan kita orang Palembang atau bangsa Indonesia atau umat Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau mau beli tiket di sini, niatkanlah dalam hatinya untuk berinfak sedekah. Sebab hasil dari tiket ini dimanfaatkan untuk pengembangan pesantren maupun Bait Al-Quran Al-Akbar. Jadi para teman-teman Chandra di Muka TV, di sini kami sebagai pemandu atau pengusaha Al-Quran. Jika dalam penyambutannya tutur bahasa kami yang kurang berkenan dalam hati, saya sebagai guide lokal mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekali lagi Pak, terima kasih banyak ya kasih, untuk teman-teman Chandra di Muka TV, khususnya masyarakat Kota Palembang. Ini harus datang ke sini dan mempromosikan ya. Jadi kita masyarakat Kota Palembang harus bangga nih, kita mempunyai karya yang luar biasa dari salah satu
tokoh ya bisa dikatakan Betul. sekarang, Bapak Sopatila ini Ya, sangat betul. luar biasa, merintis dari awal sampai dengan terbentuknya sekarang, Betul. termasuk yang tempat kita duduki sekarang ini yang pertama yang dikunjungin ya dulu sebelum Oh, betul. Pak Jadi ini Ivan gedung itu pertama, ya. ya, betul, betul. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih banyak Oke. sekali lagi untuk teman-teman Bejajo. Kalau kita mau kupas tuntas secara dalam ini nggak cukup. Satu hari pun kadang-kadang nggak Betul, cukup ya. ya, betul. Jadi kita cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak udah mengikutin Chandra di Muka TV hari ini spesial ya, edisi Ramadan berjalan-jalan sambil Sanjo, kita main di Al-Quran Al-Akbar. Silakan untuk teman-teman main ke sini. Jangan lupa tentunya ikuti protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Itu saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.